Belum tuh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu. Bapak ingin melanjutkan materi tema 1 subtema 3 pembelajaran 5 tentang kelainan pada otot dan tulang. Kelainan pada otot yang pertama. Otot merupakan komponen utama dalam sistem gerak. Otot berperan dalam gerakan sebagai alat gerak aktif. Jika otot mengalami gangguan, maka sistem gerak juga menjadi terhambat. Kelainan otot pada manusia dapat diakibatkan adanya gerak dan kerja otot. Hal ini dapat terjadi akibat gangguan faktor luar maupun dalam. Faktor luar dapat diakibatkan karena kecelakaan dan serangan penyakit, sedangkan faktor dalam bisa terjadi karena bawaan atau kesalahan gerak akibat otot yang tidak pernah dilatih. Otot merupakan komponen utama dalam sistem gerak. Sebagian besar gerak berasal dari aksi otot. Dengan demikian, adanya kelainan atau penyakit pada sistem otot berakibat pada mekanisme gerak. Nah, makanya untuk melakukan semua kegiatan olahraga maupun kegiatan yang menggunakan otot, kita harus melakukan namanya pemanasan agar tidak terjadi namanya cedera pada otot kita. Berikut ini beberapa macam kelainan pada otot. Yang pertama, atrofi. Atrofi merupakan penurunan fungsi otot dalam berkontraksi sehingga ukuran otot menjadi menyusut atau kecil. Atrofi dapat disebabkan oleh penyakit polioyelitis. Penyakit ini dapat mengakibatkan kerusakan pada saraf yang mengkoordinir kerja otot. Gangguan atrofi dapat diperkecil antara lain dengan terapi kejutan listrik dan teknik pijatan. Yang kedua, kelainan otot yaitu hipertrofi. Hipertrofi merupakan kebalikan dari atrofi. Hipertrofi menyebabkan otot berkembang menjadi lebih besar dan kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Hipertrofi disebabkan oleh aktivitas otot yang berlebihan, misalnya akibat latihan olahraga dan bekerja berat. Hipertrofi sama dengan seperti kram yang terjadi pada manusia ketika ototnya kaget. Selanjutnya, kram atau kejang otot merupakan suatu keadaan yang menyebabkan otot tidak mampu lagi berkontraksi dan dapat menimbulkan rasa sakit bila dipaksa berkontraksi. Kram terjadi akibat kontraksi yang berlangsung secara terus-menerus. Maka dari itu, mulailah semua kegiatan yang menggunakan otot harus pemanasan terlebih dahulu. Nah, biasanya gambarnya seperti ini. Terasa di paha sampai betis kalau lagi kram di paha dan kaki. Jadi kita tuh tiba-tiba tidak bisa bergerak karena terjadi kram atau kejang otot yang disebabkan karena kontraksi yang berlangsung secara terus-menerus. Yang keempat yaitu tetanus. Tetanus adalah keadaan otot yang kejang karena terus-menerus menerima rangsang. Kelainan pada sistem gerak seperti tetanus ini disebabkan oleh Clostridium tetani, bakteri yang menghasilkan zat serupa asetilkolin sehingga otot terus terangsang untuk berkontraksi. Nah, biasanya terjadi akibat ini nih, seperti gambar di samping, yaitu dikarenakan otot kejang karena terus-menerus menerima rangsangan. Biasanya terjadi oleh para bayi yang baru lahir ke dunia. Makanya dilakukan
terapi atau dilakukan kegiatan seperti ini agar tidak terjadinya tetanus atau otot yang kejang. Yang kelima, kaku leher atau stip. Kaku leher atau stip yaitu otot leher yang mengalami peradangan akibat gerak atau hentakan yang salah sehingga leher terasa kaku. Kaku leher karena gerak hentakan yang menyebabkan otot trapesius meradang. Contohnya ini biasanya diakibatkan oleh salah bantal. Tidur dengan bantal yang tata letaknya lehernya salah akan mengakibatkan leher menjadi kaku. Ya, mungkin penjelasan dari Bapak cukup dan dilanjutkan mengamati video pembelajaran yang Bapak berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.